Tampilan yang akan kita buat kali ini seperti tampilan pada web browser. Ada username, password, agama, tanggal lahir, jam, email, hobi, daftar mata kuliah, daftar prodi, komentar, dan gambar. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Katrina Turnip, MPM 210840067. Kali ini kita akan membuat tampilan web berupa form, komponen-komponen form, dan juga penomoran dalam form, serta CSS. Pertama-tama kita ke Visual Studio Code atau VS Code NetBeans. Kita ketikkan struktur dasar dari HTML. Sebelum kita membuat form, kita terlebih dahulu memberikan nama pada halaman webnya. Kita masukkan di antara head, kita ketikkan title, kita masukkan namanya belajar 3. Kita save, kita pilih di mana kita menyimpan file tersebut dengan nama belajar3.html. Save. Sudah, kita buka di browsernya. Ctrl untuk membuka filenya. Kita pilih file yang tadi kita buat. Belajar3, open. Namanya sudah berubah menjadi belajar3. Selanjutnya kita akan membuat form. Di body kita ketikkan form. Kita masukkan isi dari form kita tersebut, misalnya username. Lalu kita berikan tipe dari username tersebut dengan cara input type sama dengan text. Lalu tutup kurung. Yang kedua, misalnya password. Kita berikan tipenya, input, IP, sama dengan password. Untuk memberi jarak antara username dan password, kita menggunakan BR. Saya menggunakan 2 BR, kita save, lalu kita lihat tampilannya. Selanjutnya kita akan menambahkan isi dari formnya, yaitu agama. Kita memasukkan tipe dari agamanya menggunakan option. Option artinya itu kita hanya bisa memilih satu, tidak boleh lebih. Dengan cara select, option, kita masukkan agama Katolik. Yang kedua, masukkan Kristen. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, misalnya Hindu. Yang kelima, Buddha. Kita masukkan agama yang ada di Indonesia. Kita save, lalu kita lihat 5. Sudah muncul, kita tambahkan BR untuk memberikan spasi antara password dan agama. Kita save, lalu kita lihat tampilannya. Sudah. Selanjutnya kita menambahkan hobi. Kita berikan tipenya dengan cara input tipe. Di sini kita menggunakan tipe checkbox. Checkbox itu dalam artian kita bisa memilih lebih dari 2 pilihan. Kita masukkan checkbox. Kita tutup kurung, kita masukkan olahraga, hobinya olahraga, lalu kita copy saja. Kita tambahkan yang lainnya, semisalnya membaca. Selanjutnya kita tambahkan memasak. Selanjutnya kita tambahkan di bawahnya menari. Selanjutnya kita tambah lagi berenang. Dan seterusnya kita save, kalau kita lihat tampilannya sudah muncul, kita dapat memilih hobi, memasak, menari, berenang. Selanjutnya kita akan menambahkan di formnya itu komentar. Komentar kita menggunakan text area. Text area. Di sini langsung otomatis call span dan row span. Call span itu gabungan kolom dalam tabel, sedangkan row span itu gabungan baris dalam tabel. Di sini kita menggunakan rows-nya 15 saja dan calls-nya 40.
Kita save, kita lihat. Sudah muncul. Jangan lupa kita berikan BR untuk jarak antara hobi dan komentar. Sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan, misalnya dalam form itu kita bisa menginput gambar dengan menggunakan choose file seperti itu. Kita memasukkan di atas komentar dengan cara gambar. Kita masukkan tipenya file. Kita berikan BR. Lalu kita save, kita lihat tampilannya. Sudah. Apabila kita sudah masukkan file seperti ini, misalnya kita masukkan file DXD, foto, kita masukkan misalnya ini, open, maka nama filenya sudah masuk. Selanjutnya kita akan menambahkan di dalam formnya tanggal lahir. Kita masukkan di bawah agama, tanggal lahir. Kita menggunakan tipenya date. Lalu kita berikan BR untuk spasi antara tanggal lahir dan hobi. Kita save, kita lihat, F5. Sudah muncul, kita bisa memasukkan tanggal lahir kita. Selanjutnya kita juga akan menambahkan jam. Kita masukkan di bawah tanggal lahir tadi, kita masukkan jam. Menggunakan tipenya time. Kita save, kita lihat, sudah muncul seperti ini. Lalu kita bisa juga menambahkan email dengan input tipenya email. Kita save, kita lihat tampilannya sudah muncul. Adapun komponen-komponen form yang kita gunakan yaitu tipenya teks apabila kita menginputkan teks, tipenya password apabila teks yang kita masukkan itu tidak terlihat kata-katanya atau bentuk bintang-bintang, lalu menggunakan option untuk agama, lalu tipenya date untuk tanggal lahir, tipenya time untuk jam, tipenya email untuk email, dan checkbox untuk hobi. Checkbox artinya itu bisa dipilih lebih dari satu. Lalu radio button, di mana radio button itu hanya bisa dipilih satu saja. Selanjutnya kita akan membuat penomoran di form dengan menggunakan UL dan OL. UL itu under list, tidak berurutan atau bisa dibilang tidak bernomor. Sedangkan OL itu order list berurutan atau bisa dibilang bernomor. Kita buat contohnya di atas komentar. Kita masukkan daftar kuliah, daftar mata kuliah. Menggunakan OL order list, di bawahnya OL. Lalu kita coba LI. Misalnya mata kuliahnya kewarganegaraan. Kita copy, kita paste. Sudah berubah. Selanjutnya kita menggunakan UL atau tidak bernomor. Kita masukkan daftar prodi, UL, LI, LI, misalnya prodinya teknik sipil. Selanjutnya kita save, lalu kita lihat perubahannya sudah muncul. Perbedaan antara OL dan UL. OL tadi menggunakan penomoran, sedangkan UL tidak menggunakan penomoran. Selanjutnya kita akan mencoba merapikan form kita dengan menggunakan CSS. Di mana CSS yang kita gunakan ini Infine CSS. Infine CSS itu yaitu CSS yang ditulis dalam elemen atau tag-nya. Kita masukkan di form menggunakan style sama dengan color red. Color yang dimaksud ini kita akan memberikan warna pada teksnya. Lalu kita berikan warna pada backgroundnya dengan menggunakan, kita berikan titik koma dulu, lalu spasi background color. Background color misalnya kita pilih warnanya yellow.
Selanjutnya, margin 0, padding kita masukkan 50 pixel. Pixel di sini yaitu berarti ukuran dari paddingnya. Selanjutnya kita masukkan width. Width-nya juga 50%. Kita save. Kalau kita lihat sudah berubah. Selanjutnya kita berikan judul pada formnya, yaitu H1. Kita berikan misalnya form pendaftaran. Kita save, kita lihat tampilannya sudah berubah. Sekian belajar 3 mengenai membuat form, komponen-komponen form, penomoran dalam form, serta CSS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.